Ketika komedi Betawi tak lagi cukup menghidupi, komedian Betawi Mastur memilih manis dan legitnya dodol untuk bisa menghidupi keluarganya. Ya, dodol Betawi jadi pilihan Mastur untuk menggerakkan roda ekonomi keluarganya. Mastur tidak sedang dalam kondisi bangkrut. Ide usaha dodol Betawi ini muncul di saat pandemi COVID-19, saat Mastur kehilangan banyak job di dunia komedi. Setelah mencicipi manisnya bisnis dodol Betawi, Mastur justru jadi ketagihan jualan dodol. Awalnya tahun 2015 ya sampai sekarang. Jadi memang saya waktu itu datangnya COVID, kita bingung nih mengapain kan gitu ya. Jadi istilahnya ya keluarga juga ngomong, istri juga ngomong, udah ya kita pelan-pelan dah. Kita ingin lagi lestarikan lagi kebudayaan kita. Apa itu dodol bikin kan gitu. Di rumah tadi kita juga dagang sama. Ya dagang makanan-makanan Betawi lah, kuliner Betawi. Sampai juga kita bini pengen punya usaha buka jual baju gitu ya, baju-baju ya gamis segala macam gitu. Tapi akhirnya saya punya niat pengen bikin dodol. Dodol made in Mastur laris manis setiap bulan Ramadan. Jadi, selama bulan Ramadan kemarin, Mastur benar-benar panen cuan. Mastur mempekerjakan 4 karyawan laki-laki dan 2 karyawan perempuan. Mastur butuh karyawan yang fisiknya tangguh, yang kuat ngaduk dodol 9 jam non-stop. Nggak mudah loh bikin dodol Betawi, kudu sabar dan teliti. Nah, sekarang ini kita tadi bikin dari jam 6 pagi. Karena ini prosesnya pembuatan dodol ini nggak sebentar, 9 jam. Ya gitu, jadi nggak gampang dan nggak mudah itu semuanya. Ya kalau pemirsa pengen tahu, ayo ikutin saya ke tempat pembuatan atau bikin dodolnya ya. Oke pemirsa nih sekarang lagi di aduk-aduk sama karyawan saya. Ini udah lama juga ya, tadi dari pagi. Lihat keringetnya dari kering sampai basah, sampai kering lagi, sampai basah lagi, sampai kering lagi, sampai basah lagi nih, sampai kering lagi. Jadi memang cukup lama ini pembuatannya. Memang dikatakan nggak mudah, pokoknya nggak mudah, sangat sulit ya gitu. Ini maksimal tuh buat laki itu 4 orang bergantian. Kalau yang encer-encer cewek dulu dah, ibu-ibu dulu. Ntar udah setengah kental baru laki. Misi Mastur kini tak cuma harus bikin orang tertawa dengan lawakannya yang ngocol, tetapi juga bikin orang ketagihan dengan dodol buatannya. Sebagai bos dodol, Mastur nggak cuma bisa kasih perintah, Mastur ternyata juga jago ngaduk dodol. Oh gua ngaduk. Gua siapa takut, gua mah jangan tanya megang bini mah bisa gua. Megang gua ngaduk. Jadi kalau kita mengaduk ini bukan sembarang ya, tapi kalau orang tanya gampang ya. Tapi ini harus punya cara, ada tekniknya, ada teorinya gitu, nggak sembarangan gitu ngaduk dodol ini. Jangan asal ngaduk doang, tapi cara megangnya tuh di sini begini tuh, di sini gini tuh. Jadi kalau buat di sini juga ada tuh. Ini kalau kita membalik, ya kayak gitu. Belum berat. Ini kalau udah diangkat nih ntar loh. Tuh seperti ini tuh gitu. Nah ini udah dikit lagi dimangkat nih, karena udah turun. Kalau belum dia masih lengket, nggak bisa gitu. Pemirsa, udah ya, gue ngaduk dulu ya, gue istirahat dulu ya, gue capek banget. Ya, gue ngaduk dulu ya, oke? Kalau lagi melawak, Mastur pasti pusing mencari bahan lawakan. Lalu, kalau jualan dodol apa saja yang bikin Mastur pusing? Pasti pusing cari bahan-bahan dodol yang harganya semakin melambung. Ya kalau masalah bahan sih banyak ya, masih banyak ya. Jadi soalnya ada beras ketan, ada gula pasir, gula Jawa. Gula Jawa juga kita pakai gula aren, bukan gula Jawa. Ya pakai gula aren ya. Jadi banyak lah pokoknya bahan-bahannya nggak sedikit. Dan sekarang ini memang keadaan barang-barangnya itu mahal jadinya. Sempat saya juga hampir ragu-ragu kemarin mau bikin lagi nggak nih gitu, karena memang kelapanya ini satunya aja udah mahal.
Siapa sangka dodol buatan Mas Tur yang awalnya laku hanya di musim lebaran saja, sekarang banjir orderan sampai Mas Tur sering kewalahan. Siapa tahu bisnis dodol Betawi Mas Tur bakal kian membesar. Jadinya Mas Tur nggak hanya dikenal sebagai adiknya Mandra, tetapi juga pebisnis dodol Betawi yang sukses. Ini ukurannya 50 kilo. Iya, satu kuali 50 kilo. Kalau udah jadiin besek segala macem udah banyak ya gitu kan. Jadi kita ada ukurannya. Ya, ada yang besek, ada yang pakai mika, ada yang model kayak kelempong kan panjang tuh. Nah itu kita bikin, kita variasiin. Jadi itu harganya beda-beda bertahap. Ini alhamdulillah udah banyak pesanan. Ya, udah banyak pesanan. Kemarin saudara saya juga dia nerima pesanan tuh dari Jogja, dari Cirebon, dari Indramayu, ya, dari sini tadi pesan kemarin semua. Dari saya juga ada, ya, Jawa juga sama, dari Sumedang ada, gitu. Jadi alhamdulillah sampai keluar daerah lah katanya. Sama seperti panggung komedi yang butuh timing biar lawakan nggak garing. Bikin dodol juga butuh timing mengaduk yang pas biar nggak gosong. Timing yang pas biar adukan nggak jadi keras atau malah terlalu lembek. Soal timing lawakan dan timing ngaduk dodol, Mas Tur sudah jadi ahlinya. Pemirsa, tadi baru aja nih kita ngaduk dodol ya. Nah, udah diangkat, cuman kita sudah diangkat ini sebagian kita ambil dulu ya. Jadi hasilnya seperti ini nih. Tuh, kita udah masukin nih, itu ya semuanya tuh. Itu ukuran berapa jam? Kalau ini ukuran setengah kilo. Ini harganya 50.000. Nah, ya, kalau yang ini sekilo harganya 100.000. Nah, kalau ada lagi kita bikin 3 macam kan modelnya. Nah, ini pulungan nih. Nih pulungan nih, kayak sini kayak lempok ya, kayak apa namanya ya? Bawa pulungan tuh ya namanya gua membilangnya. Nah, itu harganya 25.000. Memang saya dagang di sini juga ya, udah hampir 5 tahun lah, 6 tahun sama sekarang ini. Jadi setiap tahun saya bikinnya. Kalaupun nanti ada acara orang hajatan hitanan juga mesen dodol sama saya masih bisa gitu. Jadi bukan khusus buat hari raya Idul Fitri aja gitu.